Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Raja. I am 11 years old. I live in Tegalagung, Tuban. I am a student at PT SDN Tegalagung 2. I like drawing and reading. Today, I will take you to meet an inspiring young man, Ustadz Radian. He is a young man who takes care of the cemetery and actively participates as a community member in the traditional Manganan ceremony. Let's learn more about the culture and tradition with Ustadz Radian. Check it out. Assalamualaikum Ustadz Radian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Radian, Ya, izinkan saya menggali informasi terkait tradisi yang ada di tempat ini. Apa nama tradisi lokal yang Ustadz Radian lestarikan? ya. Jadi di sini banyak sekali tradisi-tradisi yang dilakukan di Desa Tegalagung itu. Pertama yaitu salah satunya yaitu adalah Manganan. Ya, Manganan itu di Desa Tegalagung ini tidak cuma ada di santri saja, kan tetapi di desa ini ada 5 tempat yang kemudian diadakan oleh pemerintah desa dan warga masyarakat untuk acara Manganan tersebut. Nah, Manganan yang pertama di sini ada dari Dusun Moto. Dusun Moto itu sebelumnya bukan dari di Dusun Mota itu sendiri, tapi di sana ada namanya Sumur Giling. Dan Sumur Giling itu sangat mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Yang kedua ada di desa Dusun Jelupang. Terus yang selanjutnya di Kesambi. Terus ada di Serut. Nah, yang saat ini ya kita sedang berada di Mbah Santri ini. Mbah Santri ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama yang menyebarkan di agama di Desa Tegalagung ini, maka tentunya sangat tidak lazim kemudian kita tidak menghormatinya, tidak menghargainya, tidak melestarikan budaya. Maka oleh karena itu dibuatlah yang namanya Manganan atau kirim doa gitu di Mbah Santri ini. Sejak kapan Ustadz Radian terlibat dalam tradisi Manganan ini? Kalau soal terlibat, jadi saya di sini itu sejak di 2019 ya, dan itu paling tidak kalau saya mempunyai prinsip di mana saya di sini maka atau gini, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sebagai manusia itu manusia yang mempunyai manfaat bagi orang lain. Nah itulah yang kemudian kita selalu ikut bergaul di desa ini dari sejak 2019. Tempat dilaksanakannya tradisi ini di mana? Ya, jadi kalau di Desa Tegalagung itu ada sekitar 5, ya kan, 5 dari mulai Moto, Kesambi, Serut, terus Jelupang. Nah, dan terus yang ke-5 itu di Mbah Santri ini. Bagaimana awal mulanya tradisi ini ada di sini? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tradisi ini bermula atas syukur warga masyarakat yang kemudian membuat konsep untuk berdoa bersama sehingga dibuatlah acara Manganan tersebut untuk memanjatkan doa kepada mbah-mbah, kepada leluhur-leluhur, kepada tokoh-tokoh yang dulu sudah memberikan nilai-nilai positif kepada desa ini melalui keagamaan atau seperti apa, atau seperti Mbah Santri ini yang menyebarkan agama Islam di Desa Tegalagung. Bagaimana proses pelaksanakannya? Jadi proses pelaksanaannya yaitu biasanya memang kalau di sini itu biasanya setelah kayak kemarin itu di bulan Muharram, dalam proses pelaksanaan di bulan Muharram, terus kemudian di bulan Muharram itulah yang kemudian kita laksanakan. Jadi dari 5 tempat tersebut itu biasanya 2 minggu
2 minggu setelah di sini, 2 minggu lagi di Lupang, 2 minggu lagi di Sambil Dunia, dan begitu juga sebaliknya gitu. Gimana respon masyarakat sini, Pak? Alhamdulillah, kalau kita melihat respon masyarakat yang saat ini dan kemudian kemarin telah dilaksanakannya seperti itu, sangat antusias sekali. Banyak orang-orang warga masyarakat yang kemudian berbondong-bondong untuk apa? Untuk ikut menghayu bagio, untuk ikut menyambut, ya kan? Menyambut dengan cara ada yang membawa makanan, ada yang membawa apa itu, sehingga sangat antusias sekali. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi ini? Apakah generasi ikut terlibat? Ya, jadi yang terlibat di acara seperti ini, yang pertama yaitu pemerintah desa, terus yang kemudian diikuti oleh warga masyarakat, dan yang paling yaitu para pemuda dan anak-anak. Apakah nilai-nilai atau ajaran yang terkandung di dalamnya? Nilai-nilai yang diajarkan di dalam acara ini yaitu yang pertama itu kita melestarikan budaya. Terus yang kedua yaitu kita kirim doa itu. Terus yang selanjutnya itu paling penting yaitu adalah nilai wujud syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa diberikan seperti ini. Apakah ada upaya khusus untuk melestarikannya? Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa atau oleh stakeholder yang ada di sini, pemuda maupun itu, nah itu upayanya yaitu selalu memberikan edukasi terhadap masyarakat, sehingga kemudian masyarakat tahu bahwa di sini itu ada mbah santri yang menyebarkan agama di sini. Apakah ada pesan untuk generasi muda? Pesan generasi untuk generasi muda yaitu yang pertama, paling tidak kita harus bisa melestarikan kebudayaan yang ada. Jangan sampai kita lupa dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia, yang kemudian kita lestarikan malah budaya-budaya luar itu malah enggak. Paling tidak kita harus memang benar-benar bisa menjaga kebudayaan yang ada di Indonesia ini, wabil khusus ada di Desa Tegalagung Sidi ini. Mekaten wawancara ingkang saged kula aturake. Mugi-mugi saged paringi manfaat dan inspirasi tumrap sedaya pamirsa. Matur nuwun sanget sampun nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.